Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 26 Safar 1446 Hijriah kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita semua, karena tujuan kita hadir di mushola ini selain daripada melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita ingin duduk mendengarkan kajian-kajian ilmu yang membahas ayat-ayat Allah atau juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu disamakan dengan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah pun akan memudahkan kita untuk bisa mendapatkan jalan yang termudah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, biasanya dari setiap ibadah yang kita kerjakan, maka di situ akan ada bekas yang nampak dari ibadah tersebut. Ketika seseorang menggunakan tangannya dalam berzikir, maka tangan ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna, memerintahkan mereka ayu aqidna bil anamil, agar mereka ketika berzikir adalah dengan membuat uqdah dengan jari-jari mereka. Uqdah itu artinya lengkungan dengan jari-jari mereka. Karena sesungguhnya jari-jari ini akan mas'ulatun, akan ditanya pada hari kiamat kelak. Dan dia akan bersaksi bahwasanya, ya Allah, si fulan ini ketika dia di dunia, dia telah bertakbir atau membesarkanmu. Jari-jari ini juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semasa di dunia menggunakannya dalam bertahlil atau juga mengucapkan la ilaha illallah dan ucapan-ucapan zikir lainnya. Cuma dalam artian bukan dalam artian tidak boleh menggunakan tasbih, bukan Pak. Silahkan menggunakan tasbih misalnya, baik itu tasbih yang manual atau juga tasbih yang digital.
Tetapi keutamaan kita menggunakan jari jemari ketika bertasbih, maka ini lebih utama. Jadi walaupun boleh saja menggunakan yang namanya tasbih, memudahkan kita di dalam berzikir, menghitung berapa jumlah zikir yang telah kita ucapkan, itu bukan perkara-perkara yang bid'ah. Karena bid'ah itu hanya menambah-nambah dalam urusan ibadah. Nah, tapi kalau menambah-nambah sarana prasarana dalam ibadah itu diperbolehkan. Misalnya ketika kita sholat menggunakan peci misalnya. Ketika kita sholat menggunakan sajadah. Ketika kita makan menggunakan sendok. Apalagi nang dimakan bubur kacang misalnya. Atau nang dimakan sop. Ketika kita minum menggunakan gelas. Maka itu bukan perkara bid'ah. Nah, jadi karena itu adalah hanya sebagai sarana, prasarana, maka diperbolehkan bagi kita untuk menggunakan alat tersebut. Termasuk juga adalah dalam berzikir. Nah, yang dilarang itu kecuali kalau misalnya imbah pian tuntung berzikir, lalu tasbihnya pian culupakan ke banyu. Nah, kemudian ada cucu, nah cucu minum, cuy, supaya ikam pintar. Nah itu baru kada boleh. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, baru dilarang. Jadi kalau hanya itu digunakan sebagai alat saja, tidaklah mengapa. Nah begitu juga kemarin kita sudah membahas di Musala Najmul Qamar, bahwa dari setiap wudu yang kita lakukan, ketika kita membasuh muka kita, ketika kita membasuh tangan kita, ketika kita mengusap kepala kita, ketika kita membasuh kaki kita, dan seluruh anggota wudu lainnya, maka itu akan menjadi min atharil wudu, sebagai bekas atau tanda-tanda wudu. Bahkan orang yang boleh masuk untuk menikmati telaganya Nabi, kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah hanya orang-orang yang ada bekas wudunya semasa dia di dunia. Inilah yang disebut dengan ghurran muhajjalin, yaitu adalah tanda-tanda pada wajah mereka atau juga tangan dan kaki mereka min atharil wudu. Jadi hanya orang-orang yang memiliki tanda-tanda itu saja yang boleh masuk menikmati telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah dari tanda-tanda sujud. Nah, kalau tanda pada tangan kita karena habis berzikir, tanda-tanda dari bekas wudhu kita karena kita membasuhnya dengan air, atau mungkin juga kalau tidak ada air tayamum. Nah sekarang pembahasan kita adalah tanda-tanda dari bekas sujud kita. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyid ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, di situ menyebutkan simahum. Kami lihat mereka ruku dan sujud mencari apa? Keridaan, mencari keridaan dan juga karunia Allah. Simahum, tanda-tanda mereka nampak pada apa? Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Min atharis sujud, disebabkan karena sujud mereka atau bekas-bekas sujud mereka. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu ada dari wajah mereka, karena wajah mereka itu digunakan untuk sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selama ini mungkin kita mengira bahwa yang dinamakan dengan atharis sujud, bekas sujud itu adalah tanda hitam di jidat. Kalau kita mengira seperti itu, ya memang bisa jadi seperti itu.
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya tanda sujud itu mungkin ada orang yang tidak ada nampak hitam di jidatnya, tetapi ternyata orang ini termasuk memiliki tanda-tanda sujud. Nah, jadi jangan kita mengira bahwa orang yang ada bekas tanda hitam di dahinya atau di jidatnya, wah ini adalah menjadi tanda-tanda atau yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi min atharis sujud. Bisa jadi ya, bisa jadi bukan. Siapa tahu Sidin alergi misalnya lah. Alergi ketika menghujam jidat Sidin, maka pada saat Sidin walaupun tidak terlalu lama itu sudah ada bekasnya. Ada orang yang mungkin baru dipencet kulitnya itu sudah merah, Pak. Karena kulit Sidin putih. Amun kulit kita hirang biar dipencet kada bakalan nampak, Pak. Nah, jadi ada orang yang mungkin ketika dia sujud memberikan tanda-tanda. Tetapi ada juga sebagian orang yang mungkin walaupun dia sujud, maka tanda-tanda itu tidak membekas. Nah, jadi yang namanya min atharis sujud itu tidak sekedar hanya adanya tanda-tanda. Bisa jadi orang itu walaupun tidak memiliki tanda, ternyata orang ini adalah orang yang memperbanyak sujudnya. Nah, memperbanyak sujud di sini bagaimana, Pak? Apakah Sidin tumbang-tumbalik sujud misalnya tanpa adanya sebab musabab? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan memperbanyak sujud ini adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah sholatnya. Baik itu ibadah sholat wajib atau juga ibadah sholat sunnat. Bahkan suatu ketika Nabi SAW pernah dibantu oleh seorang ahlus suffah. Ahlus suffah ini mereka yang biasa tidur di pelataran masjid Nabi. Jadi mereka tidak punya rumah, kadang-kadang mereka menginap di rumah Nabi, kadang-kadang mereka nginapnya di pelataran masjid yang disebut dengan ahlus suffah. Salah seorang di antara mereka bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Nah, panggilannya adalah Abu Firas. Abu Firas. An Abi Firasin, dari Abu Firas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tapi tolong digarisbawahi malah walaupun nama Sidin ini Rabi'ah, bukan berarti dia perempuan, Pak. Amun di wadah kita pokoknya amun ada itu pasti perempuan, ya kan biasanya. Jadi Rabi'ah ini laki-laki, Pak. Dia biasa mendampingi Nabi menjadi khodamnya Nabi SAW. Jadi dia khodima Rasulullah SAW. Dia adalah salah seorang pembantu Nabi SAW. Wa min ahli suffah, dia juga dari golongan ahlus suffah tadi, para sahabat yang dia tidak memiliki rumah tetapi mereka tidurnya di pelataran masjid. Qala, dia pun menceritakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pernah menemani Nabi bermalam. Kemudian fa'atihi biwudu'ihi, maka aku pun pada malam hari biasa menyediakan untuk Nabi berwudu, mengerjakan sholat malamnya. Aku sediakan untuk beliau air berwudu. Wahajatihi, dan juga segala hajat keperluan Nabi aku biasa menyediakan untuk beliau. Faqala, kemudian Nabi pada saat itu kata Rabi'ah pernah bertanya kepadaku. Kemudian kata Nabi apa? Sal, kata Nabi, minta apa yang kau minta. Wahai Rabi'ah, minta apa yang kau minta terhadap diriku, kata Nabi. Amun kita Pak ditawari, bisa jadi minta kita macam-macam. Minta emas, minta duit. Kadang-kadang misalnya bersifat material. Nah, tapi ternyata luar biasa. Permintaan Rabi'ah, dia tidak meminta hal-hal yang bersifat materi.
tetapi dia permintaannya adalah jauh visinya ke depan. Walaupun hanya satu permintaannya, tetapi permintaan ini adalah permintaan yang cukup berat. Apa kata orang tadi? Kata Rabi'ah, wahai Rasul, as'aluka, aku minta kepada engkau murafataka fil jannah, agar aku bisa menjadi Rafiq. Rafiq itu artinya teman. Wahai Rasul, aku minta kepada engkau agar bisa menemanimu di surga. Oh, ini tidak sembarangan, Pak. Amun kau mengawani Nabi, sudah pasti masuk surga. Kalau bisa minta, ya wahai Rasul, masukkan aku ke dalam surga. Tidak itu permintaannya, tetapi permintaanku agar bisa menemanimu, wahai Rasul, di surga. Faqala, lalu Rasul pun berkata, awa ghairu dzalik, apakah ada permintaan engkau yang lain selain itu, Bang? Adakah ya Nabi? Ini mungkin cukup berat nih. Permintaannya kelas berat. Ada enggak yang lain daripada itu, kata Nabi? Kemudian dia pun berkata, qultu, aku pun berkata, huwa dzaka wahai Rasul, itu saja permintaan ulun kepada pian. Qala, lalu Rasul pun berkata, apa kata Rasul? Fa inni ala nafsika bikathratis sujud. Nah, bantu aku, kata Nabi, agar aku bisa memberikan solusi untuk hajatmu itu, yaitu adalah dengan engkau memperbanyak sujud. Nah, jadi bukan setelah itu Nabi menyatakan, kamu sudah pasti masuk surga, tidak. Tapi Nabi juga memotivasi, memberikan spirit kepada Rabi'ah supaya dia pun berusaha. Caranya adalah dengan memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud itu bagaimana, Pak? Kalau kita hanya sholat fardu saja 17 rakaat sehari semalam, kalikan 2, 1 rakaat kan 2 kali sujud. Berarti berapa, Pak? 34, itu masih kurang, Pak. Maka salah satu jalannya adalah dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah salat tatawwu atau juga salat sunat. Nah, misalnya di antara salat tatawwu, babus salati tatawwu an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu tadi menyebutkan tentang itu. Di antara salat-salat sunat apa? Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, aku menjaga dari apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara rakaatin, yaitu adalah 10 rakaat. Nah, 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rakaataini ba'dal isya fi baiti, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, wa rakaataini qabla subhi, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat muttafaq alaih. Di dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwa sebelum zuhur itu adalah 4 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung jumlah salat sunat rawatib itu yang muakkadahnya ada 12, Pak. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jadi jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau kita hendak tambah lagi boleh, Pak. Yaitu dengan salat rawatib ghairu muakkadah, yang kadang-kadang Nabi menggawi, kadang-kadang Nabi tidak menggawinya. Apa? Yaitu adalah 2 rakaat tambahan lagi setelah zuhur. Jadi 4 rakaat setelah zuhur itu. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar, Pak. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib antara adzan dan iqamat. Kemudian 2 rakaat sebelum isya antara adzan dan juga iqamat. Jadi jumlahnya 22 rakaat. Nah, kalau kita hendak memperbanyak sujud, apalagi salat-salat sunat, tahiyatul masjid, kemudian salat sunat ba'dal wudu, kemudian salat malam, kemudian salat duha, kemudian salat di awal waktu duha, di waktu syuruk, nah, kemudian salat idain, 2 id, kemudian salat ibtitah, kemudian salat apa lagi, Pak? Witir. Nah, kemudian salat taubat.
Kalau seseorang terlanjur melakukan perbuatan dosa, nah adapun sholat hajat, mohon maaf Pak, Majelis Tarjih belum menemukan dalilnya yang kuat. Nah, berarti tidak dituntunkan. Sebenarnya kada perlu kita dalam artian mengerjakan secara khusus sholat hajat, Pak. Cukup kita mengerjakan sholat sunat apa saja. Misalnya, pian masuk masjid, lalu tahiyatul masjid, setelah itu berhajat kepada Allah, itu juga disebut hajat, Pak. Atau ketika misalnya kita setelah berwudu, sholat 2 rakaat, Pak. Sholat sunat ba'dal wudu. Kemudian kita berhajat kepada Allah, memohon kepada Allah, maka itu juga disebut hajat. Nah, jadi hajat itu tidak secara khusus sholatnya, tetapi ketika kita mengerjakan sholat apapun, lalu kita berhajat memohon kepada Allah, maka inilah yang menjadi bagian daripada hajat kita. Nah, jadi tidak secara khusus. Iftitah sudah tadi ulah. Kemudian sholat sunat, apa lagi Pak? Istisqa, gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, kemudian ada lagi Pak? Pun salat sunat, salat fardu kifayah. Oke. Ada lagi Pak? Rasanya sudah habis lah. Oke. Nah, kalau kita ingin memperbanyak agar tanda-tanda sujud itu melekat dalam dahi kita, maka kerjakanlah salat-salat sunat tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi makna min asaris sujud itu adalah pertama bekas sujud. Kedua adalah efek sujud atau juga akibat sujud. Dan itu didapatkan baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia dia misalnya memiliki wajah yang cerah, berseri-seri, kemudian kada masam terhadap orang, ya kan? Jadi tabassam ila akhika sadaqa, engkau senyum terhadap saudaramu itu adalah sedekah kata Nabi. Maka itu Imam Az-Zuhaili mengomentari makna daripada min atharis sujud yang ada dalam surah Al-Fat ayat 29 tadi. Kata beliau apa? Tanda-tanda khusus yang ditunjukkan oleh wajah-wajah mereka yang ahli ibadah, yaitu adalah wajah mereka tampak bercahaya, berseri-seri, kemudian teduh wajahnya, rupawan dan juga rendah hati. Selain itu juga tidak ada satupun mufassir yang menafsirkan bahwa yang namanya min atharis sujud itu adalah dimaknai dengan tanda hitam di dahi. Ya, jadi dari ahli tafsir, maksudnya para mufassir itu tidak ada yang memaknai min atharis sujud itu tanda hitam, baik. Tidak ada satupun. Kita aja yang kadang-kadang mengira bahwa yang namanya makna min atharis sujud itu adalah tanda hitam di dahi. Padahal menurut para mufassir tidak. Nampak-nampak dari bekas sujud itu adalah tidak hanya ditandai dengan adanya hitam di dahi seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian tanda-tanda min atharis sujud itu apa? Yaitu adalah ketika orang itu selesai dari sholatnya, ibadahnya, dia tidak curang dalam berdagang, Pak. Dia menghindari maksiat, terhadap manusia dia baik, terhadap binatang dia baik, terhadap Allah pun juga demikian. Inilah akibat daripada sujud yang dilakukan oleh seseorang. Tidak ada tanda-tanda setelah seseorang sholat, misalnya lalu dia korupsi, berarti tidak ada tanda-tanda sujud baginya, Pak. Jadi yang namanya min atharis sujud itu tidak hanya ditandai dengan hitamnya dahi seseorang, tetapi bisa jadi adalah orang ini menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menjaga dirinya dari menzolimi manusia yang lain, mencaci manusia yang lain, berbuat tidak senang terhadap orang lain, baik itu terhadap teman atau mungkin juga terhadap tetangga, maka dia menghindari hal-hal yang demikian. Nah, inilah makna daripada min atharis sujud.
Kemudian Imam As-Sabuni menafsirkan kalimat pembuka ayat ini, kalimat athari sujud tidak bisa dipahami secara sepotong-sepotong. Jadi kalau misalnya kita memahami kata Imam As-Sabuni, makna pada min athari sujud itu hanya tanda hitam, maka tidak bisa. Kita harus memahaminya secara komprehensif dari ayat ini. Bagaimana caranya? Maka kita juga harus melihat kepada awal dari ayat ini. Apa misalnya? Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Sampai dengan simahum fi wujuhihim. Pada wajah mereka tampak tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ditunjukkan wajah secara keseluruhan. Bukan hanya pada jidatnya. Tetapi wajah secara keseluruhan. Nah, baik itu yang indrawi, yaitu adalah adanya hitam di dahinya, atau selain daripada itu. Jadi kalaupun misalnya sidin, kadada tanda-tanda di dahi sidin, bisa jadi orang ini adalah ahli ibadah. Kita tidak bisa menduga, Pak. Bisa jadi dia adalah ahli ibadah. Karena apa? Karena dia adalah termasuk orang-orang yang memperbanyak sujudnya. Walaupun mungkin tidak nampak pada dahinya. Karena pada saat dia sujud misalnya, dia menopang dengan kedua tangannya kuat. Dia menopang dengan kedua kakinya, kedua lututnya. Dia menopang dengan kedua ujung jari jemarinya. Nah, pada saat dia melakukan itu, kemudian tertahan dengan 7 anggota tulang, sehingga tidak tertumpu ke dahinya, yang menyebabkan tidak nampak adanya tanda-tanda hitam di dahi orang tersebut. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak sekalian, jadi yang namanya min athari sujud itu tidak mesti kita hanya maknai secara indrawi. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah yang namanya kita sholat itu harus berpindah-pindah tempat, Pak? Misalnya, Jasidin kena amun kita pindah-pindah tempat, itu akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Jadi, tempat itulah yang akan menjadi saksi. Benarkah demikian? Nah, mari sama-sama kita membahas ada beberapa hadis Nabi yang membicarakan tentang perkara itu. Pertama adalah hadis dari Sa'ib bin Yazid bahwa Muawiyah pernah berkata kepadanya, apabila engkau telah selesai salat Jumat, janganlah engkau sambung dengan salat lain sebelum engkau berbicara atau berpindah dari tempat salatmu. Demikian itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah Nabi kepada kami dengan sabda beliau, Allah tu salatun hatta natakallam au nakhruja. Jangan kalian menyambung salat fardu dengan salat sunat kecuali kalian natakallam. Kalian berbicara dulu. Nah, yang dimaksudkan berbicara di sini bukan dalam artian ngobrol, Pak, bukan. Tetapi yang dimaksudkan natakallam di sini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Au nakhruja, atau kalian keluar, berpindah maksudnya daripada salat fardu yang kalian lakukan. Nah, jadi pertama, Pak, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita ingin mengerjakan sholat sunat, maka ada anjuran bagi kita. Pertama adalah jangan langsung setelah sholat fardu mengerjakan disambung dengan sholat sunat. Tetapi kalau bisa kita penggal dengan apa? Wirid atau juga zikir. Maka itu setelah kita sholat, kemarin sudah ulun bahas tentang persoalan zikir ba'da sholat. Ini adalah salah satu tuntunan Nabi. Nah, berzikir itu sudah memenggal sholat fardu, Pak. Maksudnya apa? Setelah kita memenggalnya dengan zikir, maka kita sudah boleh mengerjakan sholat sunat. Sekalipun ya kada apa-apa memang kalau pian haur misalnya. Setelah pian sholat fardu langsung pian menggawi sholat sunat, memang tidak mengapa. Tetapi sunnah Nabi perintahkan kepada para sahabat, pada saat itu Muawiyah, agar setelah sholat fardu itu jangan langsung disambung dengan sholat sunat. Tapi penggal dulu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, atau kalian berpindah tempat. Kemudian selanjutnya
Ada hadis lain, tapi hadis ini dhaif, Pak. Nah, hadis yang kedua adalah dari Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, jangan imam salat sunat di tempat ia salat fardu, sehingga ia berpindah daripadanya. Nah, jadi dari hadis ini memang sama dengan makna hadis sebelumnya, cuma derajat hadis ini adalah dhaif, Pak. Karena apa dhaif? Karena salah seorang rawinya, yaitu adalah Atha, itu tidak berjumpa dengan Mughirah. Nah, yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Nah, bagaimana antara orang yang baru lahir dengan orang yang meninggal dunia bisa bertemu, Pak? Maka hadis ini jatuh menjadi hadis dhaif. Mughirah meninggal dunia, atau yang meriwayatkan hadis selanjutnya itu baru lahir. Karena mungkin kan, maka jatuhlah hadis ini menjadi hadis dhaif. Jadi luar biasa seleksi hadis itu, Pak. Maka itu tuduhan orang-orang orientalis yang mereka menuduh hadis Nabi itu tidak otentik, itu bisa kita jungkir balikan perkataan mereka dengan adanya para imam-imam muhaditsin yang mereka itu menyaring hadis begitu baiknya. Akhirnya kalau misalnya kita menemukan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, insya Allah itu sudah pasti sahih, Pak. Tapi kalau hadis-hadis yang riwayatkan yang lain, maka tentu kita seleksi kembali. Misalnya ada hadis yang lain, misalnya naumu shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ternyata itu adalah maudhu. Kemudian apa lagi, Pak? Abghadul halal indallah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah itu adalah talak. Itu ternyata dhaif hadisnya. Kemudian an-nazafatu minal iman, itu ternyata bukan hadis, itu hanya peribahasa Arab aja. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya inna fi bajinjan dawaun. Sesungguhnya pada terong itu ada obat. Sekalinya yang mengutarakan ini adalah penjual terong, pedagang terong. Lalu dia hendak memayuakan dagangannya, lalu disematkan qala Rasulullah. Ternyata ini palsu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada lagi hadis yang kedua, yaitu adalah yang berbunyi ayyajizu ahadukum ayataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu untuk sekedar berpindah ke kanan atau ke kiri, ke depan atau juga ke belakang? Ternyata hadis ini juga hadis dhaif karena salah seorang rawinya bernama Ibrahim bin Ismail ini majhul atau tidak dikenal oleh para ahli hadis. Nah, karena hadis ini statusnya dhaif, maka tidak bisa kita gunakan sebagai rujukan. Tapi hadis yang pertama tadi dari Muawiyah tadi yang menjelaskan bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kami untuk berpindah setelah sholat fardu atau juga memenggal dengan zikir, maka hadis ini bisa kita. Nah, oleh karena itu setelah kita sholat fardu, maka jangan langsung dikerjakan sholat sunat, Pak. Tapi kita penggal dulu dengan zikrullah. Itu pertama. Kalau pian hendak sholat sunat, maka penggal dulu dengan berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pian bisa memenggalnya dengan bergeser walaupun hanya selangkah, Pak. Jadi misalnya kanan penuh, kiri penuh, maka pian bergeser ke depan aja selangkah aja itu sudah cukup, Pak. Atau ke belakang selangkah cukup, atau ke kanan selangkah itu sudah cukup. Jadi kada perlu banyak-banyak pindah kemana, misalnya pian melangkah selangkah itu sudah dianggap mengamalkan hadis Nabi SAW ini. Itu yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Yaitu adalah dengan mengajak orang yang ada di samping pian untuk bertukar tempat. Nah, bertukar. Cuma pian lihat situasi dan kondisi juga. Jangan sidin lagi berzikir, asik-asik berzikir, pian tarik buhuruf, jangan. Timbul kena sidin sangit. Jadi lihat situasi dan kondisi, orang ini sudah paham nih. Lalu pian bawai, nah itu nyaman, Pak. Tapi kalau orang di samping kada paham, maka jangan coba-coba menarik sidin. Nah, jadi kalau memang memungkinkan berpindah tempat dengan teman yang ada di samping. Nah, yang keempat apalagi, Pak? Dikit lagi, Pak. Lebih utama bahkan yang keempat ini. Walaupun yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga juga boleh, tapi yang keempat ini yang paling utama, yaitu adalah berpindah tempat mengerjakan salat sunat itu di rumah-rumah kita. Nah, jadi misalnya imbas salat maghrib, salat sunnahnya di rumah. Imbas salat isya, salat sunatnya di rumah. Kalau itu memungkinkan, itu lebih utama. Cuma jersidin
amun aku di rumah bisa kada tegawi, ya kan? Apalagi ibu-ibu pula. Misalnya hendak sholat duha imbas sholat subuh tadi misalnya, kena aja sini aku hendak menggawi di rumah aja nah. Sekalinya macam-macam sudah gawian macam-macam. Menjarang banyu lah inilah itu, akhirnya kada tegawi. Nah begitu juga kita mungkin kalau kita perkirakan kalau sampai rumah nih bakalan kada tegawi sholat ba'diyah isyanya, ya sudah kerjakan saja di masjid atau di mushola yang kita tadi mengerjakan sholat fardu. Karena sesungguhnya min athari sujud, bekas sujud itu bukan berpindah-pindah tempatnya Pak. Berpindah-pindah tempat itu hanya sekedar untuk memenggal agar kita tidak wasal antara sholat fardu dengan sholat sunat. Tetapi yang dimaksudkan min athari sujud itu adalah ada pada dahi-dahi kita. Dahi-dahi inilah yang akan menjadi saksi Pak. Jadi bukan tempatnya yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Tetapi dahi-dahi yang kita gunakan untuk sujud itulah yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada usah pian jauh-jauh pindah misalnya, walaupun pindahnya cuma selangkah, maka yang dimaksudkan menjadi saksi itu bukan tempatnya, tetapi dahi-dahi pian yang pian gunakan untuk sujud. Nah, mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi suatu penjelas bagi kita bahwa tidak perlu repot-repot kita berpindah ke sana kemari dengan jarak yang jauh, misalnya menyusahkan diri kita, tetapi maksud daripada hadis Nabi agar kita berpindah itu hanya sekedar untuk memisahkan atau jangan sampai kita mewasal antara sholat fardu dengan sholat sunat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.